hijrah kepada bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang kita saja berharap bagaimana ini pesantren sejahtera, pesantren berdaya masyarakat. Yang dibalik pesantrennya tidak pernah berjaya karena masih menunggu bantuan dan bantuan saja, sehingga sibuk kesana kemari bawa proposal. Ya mohon maaf ini saya tidak menyinggung, itu saya insya Allah 2-3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah walaupun tidak menutup yang seperti itu, hari ini saya ingin berubah menyampaikan untuk memberikan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu silaturahmi, dan tentu saja ini menjadi halal bihalal kita karena masih bulan Ramadan. Nah, bulan Syawal setelah kita melaksanakan Ramadan, mudah-mudahan nanti ibadah kita semuanya minal aidin wal faizin. Mari kita buka dulu pertemuan ini dengan mulut kita agar supaya menjadi bahasa kita selama ini biasa mendatangkan bonus taufik dari Allah Subhanahu. Dan sudah mulai hijrah kepada bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia di sekeliling kita. Yang kita tentu saja berharap bagaimana nanti pesantren sejahtera, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Jangan dibalik, pesantrennya tidak pernah berdaya karena masih menunggu bantuan dan bantuan saja, sehingga sibuk kesana kemari bawa proposal. Ya mohon maaf ini saya tidak menyinggung, itu saya insya Allah 2-3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah walaupun tidak menutup yang seperti itu, hari ini saya ingin merubah mindset itu. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu silaturahmi, dan tentu saja ini menjadi halal bihalal kita karena masih bulan Ramadan, bulan Syawal setelah kita melaksanakan Ramadan, ya. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya minal aidin wal faizin. Mari kita buka dulu pertemuan ini dengan umul kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita hari ini senantiasa mendatangkan ma'unah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sempat kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu, mudah-mudahan menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan tempat ini Allah senantiasa hadirkan rahmatnya, maunahnya, sehingga tempat ini menjadi tempat yang barokah, mendatangkan sumber penghasilan untuk pondok pesantren Raudatul Islam, Yayasan Akbar Sejahtera. Mudah-mudahan ini akan segera mendunia. Mendunia, apa tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya semuanya harus kita doakan. Mudah-mudahan tempat ini nanti barokah. Bagi yang belum punya tempat seperti ini, mudah-mudahan segera diberikan kemampuan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Shahibul Bait, Abah Kiai Haji
Shiratal Mustaqim untuk memberikan kata sambutan, karena beliau selain menjadi sesepuh kita bersama, beliau kebetulan menjadi ketua Foker di Kabupaten Jember, yang sebenarnya salah satu kewajibannya adalah memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha dan promotor. Kita segera bersama beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram, para kiai, para guru ngaji, para sesepuh, ini sepuh, semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, para ustaz, para pengurus pontren yang hadir pada siang hari ini, juga pengurus lokal yang kami cintai. Sejenak marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya siang hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana sehat walafiat. Selamat masalah semoga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kami sampaikan ahlan wa sahlan bikum, selamat datang kepada beliau, meskipun tua saya tapi guru saya Pak Ibro. Soalnya ini saya beberapa kali dimasuki ilmu di otak saya ini oleh beliau tentang katanya Pak Ustadz Kiai Bukhari juragan kopi merubah mindset Pak Ibro. Terus kemudian Pak Santo dari Jember, Pak Teguh Sunaria ini pengawas koperasi pondok pesantren saya. Juga kami sampaikan selamat datang, selamat datang, welcome di pondok pesantren saya, namanya Rodotul Islam, dari sini 100 meter. Kemudian di situ Yayasan Akbar Sejahtera, Yayasan Pendidikan dan Sosial, bergerak di bidang pendidikan dan sosial yang dilakukan pendidikan formal, SMP, SMK, kemudian pondok pesantren, sosialnya LKSA. Monggo Pak Yai Binara kursi ini tasih wonten iki pengasuh pondok Mambor Ulu Paleran. Dan bergerak di bidang pendidikan sosialnya termasuk LKSLU. LKSA itu panti asuhan atau khusus untuk mengasuh anak-anak yatim, yatim piatu, terlantar dan anak-anak yang belum pernah kaya, bukan barat tapi belum pernah kaya. Akhirnya anak-anak bisa kaya. Ternyata anak yang saya asuh kemarin ada yang dilantik komandan brigade kolonel di Bukit Barisan Kodam 1 di Sumatera. Anak-anak yang saya asuh. Kemudian yang satu letnan kolonel komandan batalion di Angkatan Udara di Makassar. Jadi itu LKSLU itu lanjut usia, lansia. Di luar asrama kita mengasuh 330 lansia. Selanjutnya para bapak ibu sekalian, karena apa saya dongengkan usaha yang dikelola ini semuanya membutuhkan biaya, tapi biaya yang mana tidak sampai ngempit emak begini, katanya orang Surabaya. Nah, dikempit begini, terbawa omplong. Tok. Assalamualaikum. Nggak sampai begitu, ya. Nah, ini mindset yang dirubah itu tadi.
Katanya Pak Kiai Bukhari, mindset seperti itu harus dirubah. Hasil pertemuan kemarin di Malang harus mandiri. Bolak-balik saya pertemuan dengan Pak Ustadz Muhyiddin ini. Mindset itu dirubah. Kita sudah punya jin, umpama orang perang sudah punya budin, sudah punya meriam, sudah punya tank. Namanya kopon tren. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Santo. Ya, saya mengamali saja ini. Ya, jadi kopon tren itu mari kita rubah. Ini Pak Yai Bukhari ini akan dapat trek. Lihat satu minggu lagi akan ada trek datang dari Surabaya. Dari sana Pak Yai Bukhari tidak usah menulis, sudah ditulis kopon tren Ahlus Sunnah apa? Al-Ihya'us Sunnah Al-Hasani. Produksi kopi Beklah, karena ada yang apa itu unggulannya itu namanya kopi jantan. Ya. Kopi jantan. Itu kopi jantan itu sudah saya tidak bisa mengatakan khasiatnya. Sampai orang Surabaya itu loh nyebut kopi jantan itu mulai dari awal pertemuan sampai akhir saya itu ada 60 kali itu. Nah, mari bapak-bapak siang hari ini tadi juga sudah diucapkan anda dasaran, kemudian masih suasana bulan Syawal, biar tidak lupa mohon maaf lahir dan batin. Kami ketua poker, ini Pak dosen ini sekretaris poker. Lah ini Pak Yai ini bendahara poker. Poker itu forum kerjasama koperasi pondok pesantren yang selama ini mampu parkir ini akan dihidupkan lagi oleh Gubernur Jawa Timur. Sedi Bukovifa gandeng koperasi dinas koperasi Projatim. Lah yang diperhatikan sekarang wabil khusus Kopotren. Karena juga ketua muslimat NU, jadi yang ditoleh ya Kopotren. Nah, mari seperti saya ini contoh ya Pak yang sudah dapat ini nanti juga biar tertarik dulu akan dapat hibah bagi yang belum. Bagi yang sudah ini saya Pak Yai Muhyiddin Pondok Pesantren Merokok sudah, terus itu Pak CPM itu Komandan Kuramil ini, nah ini sudah dapat wailah homsi. Tapi itu bukan konsumtif. Entek terus dicekel bunyai gak roh pokoknya belanja. Sing nyekel kudu ketua koperasi lepak diserahnya Pak Yai. Kalau Pak Yai diwene bunyai dia belanja. Makanya rare ini belanja beras gak kalah. Lah tapi mari itu nanti diolor-olor produktif. Seperti saya ini dapat, saya dulu ini dulu supermarket, minimarket ini. Pertama kali pondok pesantren yang punya minimarket, program dari provinsi saya yang punya dengan Poltek Jember. Itu. Setelah itu saya beli alat ini manual kecil. 16 juta, tapi diputar dengan tangan gede lain sampai sehat ini. Umur 76 sampai kuat sehat. Saya umur saya itu 26, nolong latihan muter nanti sehat. Nah, akhirnya saya ceritakan pada Bu Gubernur. Akhirnya saya dapat hibah pertama kali sama Gus Muhyiddin ini, Pak Haji ini. Oh ini Tuan Bukhari ya, gelombang 1, 2 sudah. Akhirnya saya berikan alat yang tadinya itu kekuatan satu hari hanya 50 kilo. Akhirnya saya dapat itu saya berikan apa itu alat untuk cetak mie. Itu contohnya hasilnya produk. Nah ini. Tapi kan dimasak nanti juga ya, nanti makanya saya tempatkan di sini nanti biar merasakan matangnya piye.
tenonge rumahne omonge digenani. Pegiri kutane bukti nyatane. Loh, untuk duit tidak. Akhirnya anak-anak itu mulai dulu saya itu anak-anak di pondok masih lulus gak usah bayar, mangan pinter. Iya dong, mangannya pinter dino. Gratis apa bayar? Nah itu. Ini kue usaha ekonomi produktif. Ini mulai dulu tidak ambil, sekarang produksinya itu percetakan cetak itu bisa kekuatannya penghasilannya setahun bisa giling 1 ton, malah terserah yang besar. Juga di samping itu brandingnya itu mau dicetak bolak-balik sudah punya sendiri yang namanya cutting. Cutting itu percetakan dan cetak untuk cetak kaos. Kemarin Pak Bupati ke sini melihat itu sama anak-anak foto jebret langsung dimasukkan cutting jadi gambarnya Pak Bupati diberikan kaosnya. Tidak mau diberi, tapi dikasih uang. Pak Wakil Bupati ya gitu, dikasih gambarnya kali Pak kali untuk panjenengan. Saya kalau diberi kok malu, maka gitu. Jadi saya beri kabeh. Itu. Jadi itu produk. Kalau dulu nyabuan itu pakai sodok, ya, pakai sodok ini Pak. Di sini tidak pakai itu. Itu. Ya hasilnya ini web ini lah harapannya perubahan mindset yang disampaikan oleh Pak dengan itu Bapak yaitu hari ini, mari mulai hari ini satu tindak, satu kata, satu perbuatan mulai duit. Caranya jaminan usaha. Panjenengan pun ini giling kopi itu 1 hari 1 ton. Dulu tuh pertama kali 6 kilo, 10 kilo. Nah sekarang ini sudah 1 ton, 1000 kilogram. Alat 1000 kilo berarti 1 ton lagi. Ini umroh ini penyemangat umroh beliau ini balik ini. Kalau ini ada kopi jantan ini sampai langsung tenan gak siap. Ini kopi antara lain kopi ini beda ini. Saya yang menyediakan air sama gula. Ini rempah ya Pak. Rempah ya. Maksud kula panjenengan boten kula pamer boten, mari ikut sama-sama semangat. Jadi kelola arek-arek iki arek sing kurang mampu ya iso mondok. Kadang-kadang ora mantenan di pondok gede. Lebih bayar itu mangan kasih saulan 200.000. Wis gak iso mondok. Wong boten mondok Pak dugane boten gadah duit. Mari dari kita mengawali Mahfudz gratis, anak-anak itu kita usaha kompoter melalui badan legalitas. Bu Gubernur ini yang akan memberikan ini Bu Gubernur. Bu Gubernur itu kenapa kok pakai kompoter? Gubernur kalau menyerahkan bantuan ke pesantren, ya Gubernur ditahan ke kadang-kadang ya keliru. Karena legalitas yang terima ini bukan lembaga penerima uang. Lembaga pesantren kan tugasnya nopo duit kan boten, tapi mengajarkan anak tentang pendidikan agama Islam di dalam pondok. Legalitas kita menerima uang, gubernur menyerahkan uang bantuan biar nggak salah, kita pakai legalitas koperasi pondok pesantren. Di samping itu pakai ini Pak Teguh ini gak ada usaha kambing, maka sakit gabung saham. White Dawson, wakil nafar, wakil pondok, konsalem, gitu, 5 juta. Relatif tak beri duit, masuk oleh saya barang mulai. Jadi makin dijelaskan jelas, kata ini usaha, makin supaya kita itu nanti
meskipun nggak bisa gratiskan muridnya, santrinya, paling tidak untuk memberi bisyarah kepada ustadz itu nggak repot. Nah ustadz boleh gratisan ya repot. Untuk anak duwe bojo, sedino-dino nggak apa-apa terus-terusan. Nah, nggih. Nah, iki dados kula matur nuwun kanggo panjenengan sedaya niki, kula niki tahun 2013 duduk ketua poker Pondok Koperasi Pondok Pesantren. Poker ini turun kerjasama. Ketuanya kula. Lah mangke tak wajah-wajah telepon mlaku, mangke disikat disikno. Niku Pak Dosen iki sekretaris poker. Pak Bos niki kopi niki bendahara di poker. Nggih. Oh niku kali niku bendahara niku janggur niku kata jemaah tabligh niki. Tapi niku jemaah tabligh nggih. Niki jamaah opotrek. Niku ketua poker, bendahara poker kali panjenengan. Ada pramila niki mangke jenengan wangsul oleh-oleh damel permohonan proposal. Mangke niki dibantu kali Pak Ustadz Muhyiddin wonten file. Nanti bisa dimasukkan file, kemudian nanti setelah jadi proposalnya, tolong Pak Sutamar, Pak Ustadz Sutamar, bapak-bapak ini dikawal sama Ibu di koperasi, dinas koperasi Kapdeber. Saya sudah telepon kemarin pada kepala dinas, kalau ada sebentar lagi minta rekomendasi Pak Aris Maya, Pak Kepala Kantor, mohon dilayani. Oh siap. Malah saya mau rapat itu diucapkan selamat datang. Selamat datang, berangkatnya selamat jalan. Terus terakhir itu, tapi tidak bisa nyamuni loh Pak Samu sendiri. Oh tidak apa-apa, saya bersama juragan kopi. Itu. Akhirnya kemarin saya sudah lapor Pak Aris Maya, hasilnya ini suruh buat proposal masing-masing popotrek. Niki berubah 3, dan hibah. Selanjutnya nanti namanya hibah ya, hibah dari pemerintah. Nanti terakhir itu ada LPG-nya. LPG-nya nanti saya pandu biar nggak salah. Mangke yang jelas dengan angen-angen saat ini kira-kira agak pokoknya opo, agak gawe begini. Nanti jenengan bisa minta petunjuk Pak. Terus ya Ibu Kori, yang jelas tidak boleh bargo pajak gulu jadi kabelan. Urun dia apa-apa ini sampai. Nah ini mari dulu diperiksa gak ini apa-apa nih. Di pulau betul saja nih di salah tenggore alun-alun betul. Tapi bisa juga nanti duit kredit bisa ninggal di alun. Coba juga Pak. Dengar? Nah ini lagi kan waktu dia nanti bayar. Jadi aku sabtu kemarin ada nih. Muka-muka betul pulang ini. Macam ni dikemaki ditato di belanja di nopo mantel-mantel si menghasilkan. Miniki pulau ke melayani pedagang di kaki lima, mulai dari kasihan sampai ke Sominamun. Tapi dia itu terus bukit bangsa sehari sampai jadi roto, beriki sampai Panggung, nyetak cepat sampai baru. Niku mawon pun alhamdulillah, kula pun tapi nyalip Pak Ustadz Bukhari betul sakit aja. Tapi umpama makmuman itu nyintil, bailan nyintil itu bisa. Niki mangke selanjutnya panjenengan tidak harus mie, tidak harus sama, banyak kreativitas nopo mawon sing penting nopo manis sakit dengan pomo sampe gadah usaha kanggo terus nih. Jadi
Kontren Koperasi Pondok Pesantren. Dan itu makin berlanjut akan ada seterusnya, lanjutannya itu ada nanti, mulai dari bimbingan teknis, bimtek, sampai ke pemasaran, produksi pemasaran. Kadang-kadang sing angel itu pemasaran, dari produksi sampai kulon itu tahun niku sian kan enten Alfa mukanya baru bermain. Bermain kan konten itu dulu pemasok apa itu camilannya dari saya, produksinya anak-anak itu. Nah nanti orang bapak ibu dilengkapi dengan NIB, ada usaha NIB itu Syuk sekarang ganti nomor induk berusaha. Lek produksi makanan makin dilengkapi dengan halalan toyiban makbulan. Lek rumiyin produksi halal yang mengeluarkan adalah MUI saat ini wonten Depak. Di Depak. Jadi nanti kita profesional. Jadi usaha itu kita usaha profesional. Pun sampai disalib karo tonggone awake dhewe. Contohnya tonggone awake dhewe niku gereja Katolik Ilen niku pun lengkap uji sembuhan saged yo. Jadi di luar kita itu sekarang sudah on frekuensi. Nah kita jangan sampai tidur, harus bergerak. Kalau bergerak, aman-aman. Kalau matur nuwun rahipun, mangke napa kula salah mriki niki outlet outlet. Nek wong liya pengenane urunan iku bingung nggih. Waduh, corona mah bingung. Niki malah mboten bingung. Niki guru kula iki ndongen waktu keterangan. Kula terangkan iki to. Kula terangkan ta. Cek poso niku. Akhire nopo? Pemasaran online itu satu hari itu bisa sampai 500 kotak. Satu hari. Malah bisa melayani sampai bisa beli mobil Agia. Oh, tepuk tangan. Mobil Agia itu bukan untuk gawat-gawatan, ya untuk kuat lagi untuk ngantar-ngantarkan. Loh, wong iki sing keterne montir ke AP kan kok. Iki masakan iki kenapa api di. Loh, gitu loh. Jadi orang itu papan delok umpan. Lek umpan niku cacing mulai cilik. Ngoten dalek kok sing dicucuk ikan kakap umpane yo koyo sing gedhe ngoten. Berarti sing keterne anak-anaknya jadi iya dong. Nah, ya. Nah ini produksinya mini dan mie mentah produksi akbar. Ini non kolesterol, tidak ada campurannya sama sekali, sudah dilengkap non kolesterol, tidak mengandung kolesterol pun kuatir jadi lumpuh. Ini sih nyekenan ini kan dapat diambak ya. Bisa banyak seperti situ pun pasti cetok. Nah makanya panjenengan ngomong kaos juga bisa itu. Nah itu. Makanya ditinggali cetakane perusahaan ini kecilan mungkin. Makanya ditinggali rakyatan mandiri percetakan cacing. Jadi makanya jenengan langsung itu punya inspirasi. Lalu inspirasi kami betul soal dengan Pak Santo, dengan Pak Imron, dengan ini Kecamatan ini. Ini pun pensiun dari Pak Guru, tapi khusus ingin mengamalkan ilmunya. Plastik itu boleh kan mengumpulkan jadi bensin. Iya, jadi nanti ya. Nah, plastik itu dikumpulkan jadi bensin. Apa malah ini Pak? sekarang rumput juga gitu. Rumput nanti dijelaskan. Iya, nah itu. Jadi makanya kuatnya nih, saya itu ini banyak bertujuan kata
Panjangnya namun belontan kali Pak Ustaz paling kanan yang kali dosa. Ada tiang kali dosa, masuk ke alam pikiran kita semuanya. Nah ini kita berpikir progresif, mengikuti zaman komputer, model Pak Santo. Pun matur nuwun nggih, monggo kita bersama-sama niki mangke di bedel-bedel bedel-bedel nasi. Nanti nasinya itu saya kasih dengan mie. Otomatis mungkin disuruh rasanya mie apa ini kaya apa. Mangke sampai video ke Jogobelinu, Loroboyo pun makin jenengan gugat. Karena ini non kolesterol nanti ditanggung halal mendampingi kopi jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu pada Bapak Ibu. Hari ini sengaja kami menghadirkan untuk membuka pola pikir dan wawasan kita. Tetap apa yang menjadi agenda utamanya, karena kebetulan kami kemarin ke Malang bersama dengan Kiai dan miris kita di pemerintah provinsi sudah menyediakan sedemikian besar anggaran untuk Kopotret, tetapi sampai hari ini dari total 200 proposal yang diperuntukkan untuk Kopotret tidak terserap, baru 60. Nah ini tentu saja ada banyak alasan kenapa itu tidak terserap. Salah satunya adalah ketidakmampuan kita di bawah itu untuk bisa melakukan penyerapan tadi. Nah oleh karena itu hari ini penjenengan pulang nanti langsung koordinasi dengan Ustadz Muhyiddin Syekh. Beliau bertempat di Kumum Masjid. Kalau aktivitas hari-hari di Pondok Pesantren Molokorojo, tinggal kopi, nanti kita buat proposalnya, insya Allah dikawal oleh Kiai. Barang saya nanti ke Surabaya. Cuma pertanyaannya, setelah 50 dapat mau jadi apa? Nah ini, hari ini saya sengaja menghadirkan para pelaku usaha, para pelaku ekonomi kreatif. Kalau 3 tahun yang lalu saya belum punya produk namanya Bikla, yang tadi dijelaskan oleh Kiai, ada 2 varian, kopi jantan dan kopi rempah. Jadi hari ini yang malu-malu nanti bisa telepon saya untuk kopi jantan yang sudah tidak mulai kering karena faktor usia macam-macam, kolesterol sudah nempel banyak, biasanya tidak terlalu kering, bisa diatasi dengan minum kopi jantan. Tapi ada yang hitungan menit. Saya sedang memproduksi minuman 5 menit langsung on, dan itu bertahan sampai 5 hari. Itu yang luar biasa. Siap masyarakat. Nah, permasalahan utama setelah kita punya produk kemudian tidak mampu memasarkan, itu adalah antara lain yang menjadi kendala kita. Nah, oleh karena itu hari ini saya juga hadirkan pakar digital. Bahkan beliau itu sampai memiliki sebutan DNA-nya DNA digital. Sudah bisa online, dan ini nanti akan kita tahu dari beliau. Permasalahan selanjutnya juga adalah sisi manajemen. Hari ini saya hadirkan juga pakar manajemen, Bapak Ibu. Jadi semua ini adalah pakarnya. Bagaimana kita membuat yang sampai dengan hari ini belum tergambar apa yang bisa saya perbuat, yang bisa saya lakukan. Hari ini saya datangkan pakarnya juga, Pak Teguh ini luar biasa ini. Rumput jadi uang, rumput jadi uang. Nanti yang ini mau sapi, ini mau wedus macam-macam, mana ada uang misalkan. Saya terkendala selama ini uang, jangan bicara uang. Dengan Pak Teguh sudah disiapkan nanti. Kita akan cari tahu bersama beliau. Yang jelas dari semua rangkaian acara ini, intinya penjenengan
siapkan proposalnya, kita jemput 50 juta untuk modal awal. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah. Nanti buat produk apa yang bisa dilakukan, kita akan serap dari para beliau. Sudah lapar belum? Tapi jangan khawatir, makannya nanti disediakan bisa double. Mohon lapar. Baik, sebelum bagaimana memasarkan produk kita tarik tahu dulu apa yang bisa dilakukan. Kalau yang sampai dengan hari ini kawan-kawan Popotret ini tidak punya produk. Kalau saya kebetulan punya produk kopi. Kenapa saya harus produk kopi? Karena di tempat saya tempatnya kopi. Di Jember itu ada 50.000 hektar tanaman kopi. Ada kopinya, ada kulitnya, nanti akan diolah bersama dengan Pak Teguh. Nah, ini yang akan menjadi nilai tambah, nilai ekonomi alias ekonomi kreatif. Saya juga pernah dulu sebelum ke kopi itu pernah ekspor daun mahoni. Karena kebetulan di tempat saya daun mahoni banyak. Kalau lagi musim kemarau, tumpukan daun mahoni itu satu hamparan. Padahal hamparannya itu 50.000 hektar. Bagaimana bisa dibayangkan? Dan itu alhamdulillah sempat saya ekspor ke Jepang. Jepang itu jadi teh. Jadi tidak ada sampah itu yang tidak bisa laku. Sampai tadi diceritakan oleh Kiai apa? Plastik bisa jadi BBM. Yang perlu diasah itu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan dan kreativitas yang mampu membangkitkan ekonomi kita bersama, terutama ekonomi pesantren menuju pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Nah, oleh karena itu mari kita kupas dulu dari Pak Teguh ada apa saja di beliau ini. Selain tadi ada rumput, beliau juga sekarang sedang konsen di peternakan kambing, domba dan sapi. Silakan ditanya nanti setelah itu nanti ke Mas Imron. Bagaimana itu bisa dijual? Bagaimana semua ketika sudah jadi produk bisa dijual? Tentu saja dengan era yang ada saat ini adalah era digitalisasi. Tadi sebelum dibuat digital, misalnya jualnya berapa dia? Sebelum digital ya? Dulu digital itu produksinya di bawah 1 kintal maksimal. Di bawah 1 kintal. Setelah digitalisasi, beliau sudah bisa produksi 1 ton. Alatnya mampu 1 ton tapi gilingnya 6 kintal. 6 kintal, masya Allah, luar biasa. Lulus sekolah. Lulus. Di atas 6.